Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Tadi mukul hadronya semangat banget. Salamnya semangat ya. Nah, ya. Jangan kalah memukul hadroh ya. Mudah-mudahan saya doakan yang mengucapkan salam insya Allah bisa berangkat umroh. Sebab umroh sekarang sinyalnya udah bagus, udah positif, udah banyak yang mulai pada berangkat ya. Saya rencana mau berangkat bulan Maret ya, mengingat banyak penutupan pengajian dan nanti aja habis lebaran ya. Pada mau berangkat umroh nggak anak muda? Iya, mau berangkat ya, amin ya. Yang tua mau berangkat kan? Ibu-ibu mau ya, besok setor sama saya berangkat dah. Amin. Ayo kita jawab salam lagi. Mudah-mudahan ini acara istimewa, penuh dengan kemuliaan. Ya, insya Allah doa-doa kita diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi tadi baru 2 kali. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina sholata waz zakata wasyiyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul ulangi, innahu huwas samiul basir Pak Alim. Innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa subbidatis syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya orang tua kita, Bapak Ustaz Saiful Anwar selaku ketua Mushola Nurul Hijrah. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.
orang tua kita Bapak Matroji yang senantiasa aktif, yang diberikan wazifah tugas sama Ustaz Saiful Anwar untuk yaitu mentakmirkan di musola. Ustaz Kiki, Bapak RW, Bapak RT, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustaz Muslim dari Masjid Jami Al-Ma'ruf, dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Begitu juga anak-anak muda, anak-anak remaja, dan juga pra remaja yang ikut hadir mentakmirkan malam Isra Mi'raj pada kesempatan malam hari ini. Ustaz Bukhari Muslim dan juga pimpinan hadrah kita, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enak rasanya kumpul seperti ini. Jadi kalau kita kumpul ada orang tua, ada anak muda, ada remaja, ada ibu-ibunya, ada yang remaja putra dan putrinya. Enak gak kira-kira? Enak. Anget rasanya. Kalau ada orang tua, ada anak muda, anget gak rasanya? Anget rasanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Syekh, sama-sama kita ucapkan selamat datang guru kita Bapak Ki Haji Ahmad Jamil LC. Ya Rabbi, barakallah. Maaf ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi terasa enak rasanya, hangat rasanya kalau kita kumpul, ada orang tua, ada anak muda, ada remaja putra, remaja putri, ada ibu-ibu. Enak gak kira-kira? Enak. Ada Pak RW. Kalau ada Pak RW aman dah insya Allah. Ada Pak RT. Ya insya Allah aman. Inilah yang kita inginkan. Ya mudah-mudahan Mushola Nurul Hijrah ini benar-benar menjadi satu wadah untuk mempersatukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya kita doakan nih yang tua-tua biar pada sehat. Ya. Sebab sekarang udah banyak Pak, di kampung-kampung sekarang orang-orang tua udah pada satu-satu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya merasa sedih ketika lagi tahlil yang tua-tua sekarang udah enggak ada Ustaz. Yang muda-muda semua. Yang tua, ya Allah, kemarin baru beliau dipanggil. Itu di kampung baru Pak, di kampung baru Ibu. Yang tua-tua udah nggak ada tuh. Kemarin kan banyak tuh guru kita, dari mulai ke Muhammad Ghazi, kemudian ke Haji Kahmas, ke Haji Balia Isya. Terus di sini ada Ustaz Marzuki, ada Ustaz Sukri Husin. Berapa orang tuh ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kalau lagi acara-acara begini mereka pada kumpul ya. Ya kalau lagi acara maulid, acara Isra Mi'raj, lagi acara haul, tahlil, mereka pada duduk sama-sama tuh. Ya. Nah, sekarang udah enggak ada. Nah, di sini alhamdulillah nih masih banyak orang tua kita. Ya tapi enggak tua-tua banget masih ya. Belum tua-tua banget, emang dituain kali. Ya. Nah, kalau yang ini kan 17 tahun semua nih. Tuh, ya. Ini rata-rata 17 ini. Ya. Makanya beruntung Pak. Kalau kita kumpul sama yang muda, jadi kita ikut muda. Saiful Anwar jadi muda nih. Iya, karena kumpulnya yang muda-muda. Semangat tadi. Wah, mukul hadrohnya. Semangat. Kenapa? Pukulan anak muda. Ya, jadi ya Ustaz
Yahya juga semangat tuh. Wah, semangat jadinya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini satu acara yang sangat istimewa. Tadi Ustaz Saiful Anwar bilang, ini malam beda. Kalau biasanya malam pengajian, ya, kita baca kitab. Nah, malam ini beda kata Ustaz Saiful Anwar, karena kita ngadain acara Isra Mi'raj. Sekaligus penyambutan dalam rangka ya datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah, enak ya. Masya Allah, enak sekali. Mudah-mudahan ya kampung yang di sekitar Musholla Nurul Hijrah ini kedapatan keberkahannya. Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Berdasarkan hadis Nabi, Bapak Saudara. Nabi bilang begini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi kata Rasulullah, tidak ada dari satu masyarakat yang kumpul. Ini kita masyarakat namanya nih Pak. Ya, masyarakat nih. Bahkan ya komponen dari masyarakat, ulamanya ada, asatizahnya ada, umaroknya ada, Bapak RW, Bapak RT. Kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya ada, ibu-ibunya ada, bapaknya ada, remajanya ada, kumpul kita semuanya. Fi baitin min buyutillah, di satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah nih. Ya, ini namanya rumah Allah. Jadi rumah Allah itu musholla, masjid, Ka'bah, itu termasuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mulia itu rumah Allah. Nah, siapa yang masuk ke rumah Allah, mulia juga insya Allah. Ngapain kita kumpul di sini? Kata Nabi, yadhkurunallah. Mereka berzikir kepada Allah. Kita kumpul di sini berzikir apa main gaplek? Berzikir. Ya, berzikir. Tadi kita baca hadroh. Apa tuh yang kita baca? Selawat. Memuji kepada baginda junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah, kita baca ya zikir-zikir tadi, tahlil, tahmid, masya Allah. Itu yang disebut yadhkurunallah. Mereka zikir, mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada masyarakat yang kumpul berzikir mengingat Allah, melainkan nanti rahmat akan turun kepada kita semuanya. Rahmat akan turun kepada masyarakat tersebut. Bahkan insya Allah juga ya maghfirah Allah. Bahkan malaikat juga ikut hadir kumpul di sini. Bahkan insya Allah malaikat lebih banyak jumlahnya kebanding daripada kita. Kalau kita lihat nih Pak, malaikat banyak. Bapak lihat nggak ada malaikat di sini? Yuk, ini malaikat banyak ini. Kalau malaikat ribuan cukup nggak di tempat ini? Cukup. Kalau kita jamaah 1000 bingung kita nggak nampung di sini. 500 aja udah nggak nampung ya Ustaz ya. Iya. Malaikat ribuan malaikat, Bapak Ibu, anak-anak muda, ini pada kumpul di sini. Kok nampung muat? Iya. Karena memang posisinya nggak nampati posisi seperti kita. Ya, jadi malaikat itu berbaris terus ke atas. Yang namanya atas langit ada batasnya nggak? Nggak ada. Makanya kita kalau beli tanah, beli kebun, ya kalau 10 kali 10, 100, harganya misalnya 1 M, murah. Kenapa? Ke atas gak dihitung. Betul nggak? Ke atas nggak dihitung. Makanya kalau ada duitnya beli aja. Ya, murah itu. Yang dihitung cuma panjang lebar doang. Ya, kita bangun
Ya, sampai 10 lantai. Udah ke atas kagak bayar udah. Otomatis udah punya kita. Murah nggak kira-kira jadinya? Murah, yang penting punya duit. Betul nggak? Iya. Itu malaikat begitu Bapak Ibu Saudara, terus ya ngumpul semuanya. Senang malaikat ngelihat kita lagi pada zikir. Senang malaikat kalau pada kumpul. Al-mutahabbina fillah. Tujuannya saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira berapa menit? Sejam ya sampai. 3 menit lagi ya. Iya. Terkait dengan Ramadan sebentar lagi. Karena nih malam Kamis, ini udah tanggal 14 Ustaz ya. Iya. 14 Syakban 1443 Hijriah. Nah, berarti besok malam kita udah masuk malam nisfu Syakban, malam Jumat. Berarti kumpul lagi besok ya? Iya, jangan lupa. Jangan bilang, "Oh, kemarin gua malam Kamis udah kumpul, besok enggak mau ah." Jangan, iya. Besok biar lebih banyak lagi. Ya, Bapak, Ibu yang dekat dengan musolahnya datang ke musolahnya. Yang dekat dengan masjid datang ke masjid. Silahkan masing-masing mempersiapkan diri untuk melaksanakan acara nisfu Syakban. Itu malam nisfu Syakban, malam yang sangat istimewa Bapak Saudara. Nabi Muhammad didatengin sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang tuh Ustaz. Kemudian dibilang, "Ya Muhammad, gum." Wahai Muhammad. Kalau malaikat Jibril manggil Muhammad, Muhammad aja. Tapi ente jangan coba-coba. Ente Muhammad mana emangnya? Ya, kalau kita Sayyidina Muhammad. Makanya ahli sunnah wal jamaah di dalam sholat, ketika kita baca selawat, kita bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu orang tua kita, guru-guru kita tadi yang Ustaz Saiful Anwar bilang tuh. Ya, guru-guru kita semua yang ya tua-tua yang sudah meninggal dunia, para habaib, para ulama, itu mereka mengajarkan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Yang kadang-kadang sekarang udah mulai pada apa? Pada tinggalin. Kita sholat tarawihnya di sini 20 rakaat apa 11? Kata Ustaz Saiful Anwar 20. Harga mati. Iya, harga mati. Jangan pakai masker aja, harga mati. Ya, tarawih 20 rakaat harga mati. Kenapa? Ahli sunnah wal jamaah. Kalau Bapak Saudara ngaji, baca kitab, itu menurut 4 mazhab enggak ada yang membolehkan sholat itu tarawih 11 rakaat. Rata-rata semuanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Itu semuanya 20 plus 3. Jadi tarawih itu 20. Kalau 11 itu witir. Hadisnya sahih. Siti Aisyah yang menceritakan ya bahwa Nabi baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan sholatnya 11 rakaat. Itu juga bukan di masjid, bukan di mushola. Di mana? Di rumah. Kalau mau saya bukain kitabnya nanti silakan. Ya, saya akan bukakan kitabnya. Ya, itu begitu. Ini kadang-kadang sekarang masyarakat bilang, "Nelpon Ustaz, mohon maaf, ini lagi pandemi Covid Ustaz. Jadi ya supaya enggak terlalu lama sholatnya, saya hanya 11 rakaat, enggak jadi 20. Saya bilang, enggak boleh. Begitu. Jadi jangan kita milih. Bapak, Saudara, kita sholatnya 20 apa 11? Ya pasti kata jamaah 11 Ustaz. Nah, jamaah kan maunya begitu. Ya. Ini garis bawahi Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau kita mengaku mazhab ahli sunnah wal jamaah, itu 20 rakaat sholat tarawih.
Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz ada yang lebihin 30-an. Ya. Tapi kalau Umar bin Khattab itu 20 dan itu semuanya ya diikuti oleh 4 mazhab. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi salat tarawih berapa rakaat? 20. Enggak ada yang 11. Ya. Ini saya sampaikan karena kita orang ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau kita mau ya lihat kitabnya boleh, ayo sama-sama. Ya, kita mutolaah. Jadi jangan sampai nanti musola ya Nurul Hijrah ganti jadi 11 kata Ustaz Saiful Anwar, saya kagak setuju, saya juga kagak setuju. Iya. Ini yang muda-muda tolong diperhatiin. Ya seperti itu. Jadi besok kita mau nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu Bapak Ibu Saudara, semua umat Nabi Muhammad akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad dibangunkan sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, bangun. Ini malam-malam istimewa. Pintu-pintu langit dibuka. Artinya rahmat dan keberkahan sedang dibuka. Ya, Allah akan memberikan ampunan kepada semua umatmu, wahai Muhammad. Kecuali ada beberapa kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Siapa di antaranya? Banyak. Kalau saya jelaskan mungkin sampai jam 12 kurang 5 menit. Ya, begitu. Kemalaman ya? Iya, ini udah jam 10 kurang 5 menit. Kalau saya terangkan ini kelompok-kelompok manusia yang malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan, itu banyak nanti. Bisa memakan waktu sampai jam 12 lewat 5 menit. Satu aja saya jelaskan. Ya. Di antara yang tidak akan mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban itu adalah qati'atur rahim. Qati'atur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Orang-orang yang memutuskan tali pertemanan, persahabatan. Nah itu jangan. Makanya tadi Ustaz Saiful Anwar contohin tuh orang tua kita. Yuk kita saling minta maaf. Saling minta maaf. Jangan bilang begini, kalau lu kagak minta maaf, gue kagak maafin. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, jangan begitu. Gue kagak injek lagi rumah lu. Kagak injek lagi rumah lu. Emang kita pernah nginjek rumahnya, Bah? Ya. Ada orang, Pak, yang kagak suka banget ke masjid. Ngelihat sendalnya doang. Ngelihat sendalnya doang. Pulang lagi. Bininya kaget, nanya, "Bang, emang sholat libur di masjid?" "Bukan libur, Neng. Ya, gue lagi mau masuk, gue lihat ada sendalnya, gue kagak jadi sembahyang, gue pulang lagi." Tuh. Terus emang abang udah lihat orangnya? Kagak sih, gue baru lihat sendalnya doang. Sama sendalnya aja udah gedeg banget. Kenal gedeg? Ya kalau orang Betawi mah gedeg, kenal ya. Gedeg banget gue. Nah begitu belum ngelihat orangnya, baru ngelihat sendalnya doang, udah nggak jadi. Ya, udah balik lagi. Pulang lagi, di kagak mau sholat di masjid. Tuh kira-kira di sini ada nggak yang begitu? Ada nggak, Bu? Ada nggak Bu yang begitu, Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Di sini mah orangnya baik-baik semua. Silaturahimnya kuat. Kenapa? Karena selalu dibimbing sama orang-orang tua kita. Ya, begitu. Ya, jadi jangan sampai kita marah, benci, enggak suka sama orang, apapun alasannya, hari ini harus kita maafkan. Ya, kita saling bermusyawarah, saling memaafkan, sehingga besok malam Jumat, insya itu malam yang sangat istimewa, agar kita semuanya dapat ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah nanti kalau udah nisfu Sya'ban, udah selesai Jumat, Sabtu, Minggu dan seterusnya, itu udah deket banget sama Ramadan udah. Kalau kata orang-orang tua kita, bau Ramadan udah mulai tercium. Angin-anginnya,
Ada lagi yang bilang hawanya udah kayak Ramadan. Betul nggak Pak? Tuh, kita kalau udah nisfu Sa'ban tuh, hawanya udah kayak Ramadan. Masya Allah, enak bener rasanya. Nah seperti itu. Jadi semuanya menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan, Bapak Saudara. Semua, bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi insya Allah keberkahan itu akan diberikan, kebaikan itu akan dirasakan oleh semua umat manusia di seluruh dunia. Sampai-sampai petani aja tuh, ya kalau Ramadan ada yang harus tanam pohon apa namanya? Ketimun suri. Itu ketimun suri adanya di bulan Ramadan doang. Betul? Iya. Itu berkah banget. Kalau yang namanya Ramadan udah berkah banget dah semua. Ketimun suri ada, apalagi korma. Ya, korma udah biasa. Ya. Itu akan merasakan semuanya. Ya. Kue putu mayang udah banyak, ya. Tuh, semuanya berkah, dah berkah, semuanya berkah. Ya, minyak walaupun mahal dibeli juga mau Ramadan. Ya, itu seperti itu, Masya Allah. Itu namanya keberkahan. Makanya Rasulullah bersabda tadi hadisnya sudah bawakan. Iza ja'a syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi kalau Ramadan datang, itu keistimewaannya satu, pintu surga dibuka. Ini menandakan bahwa keberkahan dan kesempatan manusia untuk melakukan kebaikan lebih besar. Kemudian pintu neraka dikunci. Ini artinya apa? Artinya kesempatan orang berbuat dosa dan maksiat diperkecil. Wasuffidatis syayatin. Nah, setan-setan dirantai, diborgol. Ini pun ya artinya biasanya kan kita berbuat dosa, berbuat maksiat karena ada godaan setan, ada rayuan setan, ada bujukan rayuan setan. Nah sekarang di bulan Ramadan itu setan-setan diborgol, dirantai. Nah artinya apa? Mempersempit orang berbuat dosa dan maksiat. Nah jadi kesempatan terbuka buat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya jangan sampai kita di bulan Ramadan kagak banyak ibadah. Tidak benar-benar perlu dengan ya Ramadan. Jangan sayang-sayang. Karena ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang dimanja. Dimanja sama Allah. Dengan adanya Ramadan, itu namanya kita dimanja. Karena nanti amalan dilipat gandakan pahalanya. Amal sunnah udah nggak ada lagi. Karena amal sunnah dibalas dengan amal fardu. Amal fardu dibalas dengan 70. Bahkan kalau kita ibadah berbetulan dengan Lailatul Qadar, itu nilainya sama seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Enak gak tuh? Enak. Hanya umat Nabi Muhammad. Makanya saya katakan umat Nabi Muhammad itu umat yang dimanja. Umurnya nggak terlalu panjang, tapi nanti amal ibadahnya melebihi daripada orang-orang yang dikasih umur 900 tahun, 800 tahun, dan seterusnya. Enak jadinya umat Nabi Muhammad. Walaupun usianya 70, 80, ya paling-paling 90. 100 tahun udah nggak ada. Di zaman sekarang di wilayah kita, yang 100 tahun tuh nggak ada. Ya nggak ada. 90 tahun aja kayaknya udah jarang banget. Ya nyari orang yang usia 90 tahun itu jarang banget. Ya jadi memang umat Nabi Muhammad nggak terlalu lama hidupnya. Kenapa? Allah sayang. Karena yang namanya dunia itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, remaja, itu darul amal namanya. Jadi dunia itu darul amal. Artinya darul amal apa? Tempat kita kerja. Kalau kerja capek apa enggak? Capek. Kita tuh disuruh kerja, suruh ibadah, sholat, puasa, bangun malam, tahajud, sholat duha, mencari rezeki yang halal. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Banyak aturan mainnya selama kita hidup di dunia. Kalau kita mau mengakui aturan-aturan Allah.
Jadi benar-benar dibatasi. Itulah namanya dunia. Tapi kalau akhirat udah enak. Ya, udah akhirat udah enak. Nah, makanya sengaja kita sebagai umat Nabi Muhammad enggak terlalu lama hidup di dunia. Begitu. Cuma enaknya kita kerjanya ringan tapi dikasih upah gajinya banyak. Kira-kira saya tanya nih sama Bapak Saudara. Kalau kita kerjanya capek, lama, berat, tapi gajinya kecil, kira-kira mau nggak? Enggak. Atau yang kedua, kerjanya ringan, enak, kemudian cepet, santai, ya, kemudian gajinya gede, enak nggak kira-kira? Kita pengen milih yang pertama, yang kedua? Pasti pengennya yang kedua. Ya, kerjanya ringan, santai, waktunya nggak terlalu lama, gajinya gede, pasti begitu. Nah, itulah umat Nabi Muhammad. Al hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati difin. Satu amal kebaikan dibalas dengan 10 bahkan sampai 700 lipat ganda. Wasaumu, nah di dalam bulan Ramadan kata Allah, wasaumu li, puasa itu milik saya. Nanti kaidah itu tidak berlaku lagi, akan ditambahkan lagi. Ya, jadi orang yang berpuasa bukan lagi satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 lipat ganda, tetapi bisa lebih dari itu. Bisa ribuan dibalasnya, bisa miliaran, bisa triliunan. Tuh, makanya gajinya gede. Ya, gajinya gede. Sehingga nanti ya kita di akhirat itu akan dapat amal-amal yang banyak, melebihi daripada amalan orang-orang yang hidupnya di atas 500 tahun. Nah, makanya kita gembira dah. Gembira. Ayo kita senang, gembira. Ya, dalam rangka kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti ya mereka berharap kalau bisa setiap tahun Ramadan aja. Tuh begitu. Setiap tahun kalau bisa Ramadan. Jangan seperti orang begini. Ya Allah Ustaz, besok udah mau puasa lagi. Emang apa? Saya kalau puasa ini nih perut nih. Ya, ini perut. Ya iyalah emang ini perut. Iya. Saya bilang lagi, saya kalau puasa ini kepala nih, kepala. Ya iya ini emang kepala. Jadi artinya dia kalau mau puasa udah kagak kuat aja. Dibilangnya emah. Tuh. Jadi udah takut. Jangan begitu. Nabi bilang, sumu tasihu. Puasa kamu, pasti kamu akan sehat. Coba dulu. Ini kadang-kadang udah nyerah aja. Ustaz, saya kalau puasa ya nggak enak nih kagak makan doang siang hari. Ya emang begitu. Kalau puasa siang kagak boleh makan, nggak boleh minum. Nah itu Ustaz saya kagak tahan dah. Saya kalau kagak ngerokok siang hari, aduh, udah nggak enak banget tuh. Tapi bismillah, adanya niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazin sanati lillahi ta'ala. Mudah-mudahan tuh kita nggak makan di siang hari, nggak ada masalah. Coba kalau kalian niat jam 10 kagak makan, pala puyeng. Betul ya? Besok coba Bapak Ibu Saudara nih anak-anak muda, coba-coba jangan makan. Tapi jangan niat. Ya, sampai jam 10 aja nggak makan. Sakit nggak perut? Sakit. Coba kalau saudara niat puasa, ya walaupun kagak nyaur, Allah bantu. Insya Allah jam 10, jam 11, jam 12 kagak terasa. Ya enggak lapar, enggak puyeng palanya. Coba sumu tasihu. Amin ya. Mudah-mudahan kita sambut semuanya ya Ramadan ini dengan rasa gembira dan kita niatkan, ya Allah, kesempatan Ramadan ini saya benar-benar akan lebih baik kebanding daripada tahun yang lalu. Saya akan berpuasa dengan puasa yang berkualitas. Saya akan qiyamul lail. Saya akan rajin baca Al-Quran. Saya akan rajin sholat sunnah. Ya kalau sholat wajib insya Allah udah pasti. Tapi saya akan tambahkan dengan sholat sunnah. Dan saya akan rajin bersedekah. Mudah-mudahan
ya ini menjadi satu nilai yang sangat baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah